Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, dan berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur Tuhan kepadamu yang memberikan waktu dan kesempatan yang berharga, yang begitu indah bagi kami, untuk kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di dalam keterbatasan kami tundukkan pikiran kami tundukkan hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak salah melangkah Tuhan. Dan hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu juga terbatas Tuhan. Hamba butuh urapan daripada Tuhan tercurah atas hidup hamba. Engkau Allah yang menaungi hamba, berkati lidah bibir hamba. Biarlah perkataan-perkataan Tuhan saja yang hamba sampaikan Tuhan. Kuasai hamba. Kami siap Tuhan untuk kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tuaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sebuah desa, lahirlah seorang anak perempuan, tepatnya pada tanggal 26 Agustus tahun 1910, di desa Makedonia. Anak ini di usianya yang ke-7 harus kehilangan sosok seorang ayah. Nama anak ini Agnes Gosa. Gosa yang artinya kuncup mawar. Ibunya lah yang merawat dia, yang memberikan pendidikan, yang mengajari dia. Semakin anak ini semakin remaja, ia semakin aktif dengan pelayanan di gereja. Dan juga anak ini sangat mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Di usia yang ke-17 tahun, anak ini mengambil sebuah keputusan untuk mengabdi dan mengambil sebuah sekolah kesusteran di Irlandia. Dan anak ini mengambil nama kaumnya menjadi Teresa, yang biasa kita kenal Mother Teresa. 11 tahun anak ini, Mother Teresa melayani di sebuah yayasan sekolah. Dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai guru. Tapi waktu dia berjalan mengelilingi desa ini, hatinya begitu tersentuh melihat masyarakat yang begitu mengalami diskriminasi,
Mereka selalu masyarakatnya dinomor duakan, tepatnya di desa Kalkuta, India. Masyarakat ini disebut kaum marginal, tapi Mother Teresa memiliki hati untuk melayani mereka. Sehingga Mother Teresa menuliskan surat ke kantornya supaya dia bisa melayani dan tinggal di lingkungan tersebut. Akhirnya Mother Teresa diizinkan untuk tinggal. Bermodalkan belas kasihan, bermodalkan dengan uang yang tidak begitu banyak. Ia memberikan waktunya untuk melayani orang-orang kumuh di Kalkuta. Hatinya terpanggil untuk melayani orang-orang kelas nomor 2. Di tahun 1979, Mother Teresa mendapatkan penghargaan dunia yang disebut dengan Nobel. Bahkan sangat banyak tulisan-tulisan Mother Teresa yang memberkati banyak orang. Misalnya, orang yang memberi dengan senyuman adalah pemberian yang terbaik karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada lagi tulisannya, jika matamu positif, Anda akan mencintai dunia. Jika lidahmu positif, maka dunia akan mencintai kamu. Kalau kita melihat Mother Teresa memberkati banyak orang karena dia memenuhi panggilan yang Tuhan percayakan. Dan tema renungan kita pada hari ini bicara tentang penuhilah panggilan pelayananmu. Setiap kita manusia terpanggil untuk melayani Tuhan. Dan Tuhanlah di dalam Yesus Kristus sudah memberikan suatu teladan, memberikan suatu contoh bagaimana dia datang dari sorga untuk siapa? Untuk engkau dan saya, untuk melayani kita yang berdosa ini. Kalau tidak karena Tuhan melayani, maka kita sampai saat ini masih hidup di dalam kebinasaan. Tapi karena begitu Allah peduli dengan kehidupan kita, Dia rela melayani kita. Oleh sebab itu, Allah juga memanggil engkau dan saya terlibat dan masuk dalam proyek yang begitu besar, yaitu memenangkan banyak jiwa. Allah lah yang memulai untuk memanggil kita terlibat dalam sebuah panggilan. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 katakan bahwa bukan kamu yang telah memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Ini juga yang menjadi ayat panggilan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ini juga yang meneguhkan saya untuk tetap setia melayani Tuhan. Kalau ditanya kepada kita, sudah berapa banyak orang yang kita bawa untuk mengasihi Tuhan? Hanya Bapak Ibu, teman-teman, dan Tuhanlah yang tahu. Ingat, pertobatan itu harus ada buahnya melalui pertobatan yang kita kerjakan. Dan kita senang mengasihi Tuhan sehingga kita melayani dan kita boleh membawa orang untuk mengenal Yesus. Kita terpanggil untuk melayani Tuhan. Panggilan itu ada dua macam. Yang pertama panggilan umum dan panggilan kedua panggilan khusus. Panggilan umum ini diperuntukkan bagi semua orang percaya, di mana kita harus menjadi terang dan garam dunia. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini kita harus menjadi terang dan garam. Kita boleh melayani dengan cara kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan karunia kita, sesuai dengan
keterampilan yang engkau miliki harus menjadi berkat bagi banyak orang. Panggilan khusus itu diperuntukkan kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus untuk menduduki jabatan tertentu. Misalnya para penginjil, para nabi, para gembala. Mereka inilah dikhususkan untuk menduduki jabatan. Walaupun panggilan kita berbeda-beda, satu tujuan kita, untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan memanggil kita dan mempercayakan kita, kita harus berkata seperti Yesaya katakan di dalam Yesaya 6 ayat 9, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Kita harus siap melayani Tuhan. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang sangat mulia bagi kita. Apapun panggilan yang kita lakukan, satu tujuannya, untuk memuliakan Tuhan. Penuhilah panggilan ini juga mengajarkan kita yang pertama, kesempatan untuk kita berkarya bagi kemuliaan. Firman Tuhan katakan, siap atau tidak siap waktunya, beritakanlah firman Tuhan. Di sini menunjukkan bahwa bagaimana hidup ini untuk kita berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kita mungkin sudah tidak asing lagi mendengar lagu atau syair, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Ini menunjukkan bahwa arti hidup sesungguhnya adalah melayani Tuhan. Hidup ini bukan bicara tentang berapa banyak, berapa lama engkau hidup di dunia. Tetapi hidup ini, sudahkah engkau berkarya bagi kemuliaan Tuhan? Hidup kita harus ditandai sebuah karya. Karya itu bukan saja diartikan dalam bentuk pelayanan, hanya terbatas dengan pelayanan di gereja. Tapi berkarya bagi Tuhan berarti melakukan aktivitas yang menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan, bekerja sesuai dengan profesi kita. Misalnya, engkau sebagai orang tua, didiklah anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Buatlah anak-anakmu menghormati orang tua. Buat apa anak-anak berhasil kalau tidak menghormati orang tua? Engkau juga bisa berkarya. Engkau sebagai guru, sebagai dosen, didiklah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berintelektual dan juga mempunyai etika dan moral. Karena banyak orang pintar tidak mempunyai moral. Banyak orang berhasil tidak memiliki etika dengan baik dan benar. Oleh sebab itu engkau sebagai guru dan sebagai dosen, berkaryalah, didiklah anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi dan memiliki moral yang baik dan takut akan Tuhan ada dalam dirinya. Engkau sebagai mahasiswa, engkau bisa berkarya dengan memberikan nilai-nilai yang terbaik. Engkau yang bekerja di kantor atau di perusahaan, kau bisa membuat kantormu berhasil, membuat kantormu menjadi sukses. Banyak cara kita berkarya bagi Tuhan. Bahkan Albert Einstein pun pernah berkata, berusahalah untuk tidak menjadi orang yang berhasil, tetapi berusahalah menjadi orang yang berguna. Buat apa engkau umur panjang kalau hidupmu tidak bisa berguna, kalau hidupmu tidak ada karya di dalam dirimu? Oleh sebab itu, di mana engkau hari ini, di mana Tuhan mengizinkan engkau melayani Tuhan untuk engkau menghasilkan sebuah karya untuk kemuliaan Tuhan. Salah satunya
anak yang mengasihi Tuhan, yang menemukan lampu pijar. Siapa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, waktu kecilnya di sekolah dia dikeluarkan. Guru-gurunya menganggap anak ini anak yang bodoh. Sehingga anak gurunya, ketua yayasan, memberikan surat dan untuk menitipkan kepada Thomas dan beritahu kepada ibumu. Ketika ibunya Thomas membaca, betapa sedihnya hatinya karena anak ini dianggap bodoh. Tapi ibu Thomas Alva Edison tidak putus asa, tidak menyerah. Dia tetap mendidik anak ini, mengajarkan anak ini sampai anak ini besar. Dan sampai anak ini yang tadinya dianggap oleh guru-gurunya bodoh, tapi dia memberikan suatu karya yang luar biasa. Ia menemukan lampu pijar. Kita bisa merasakan dampaknya walaupun Thomas Alva Edison tidak ada lagi, tapi karyanya bisa dirasakan. Jadi di dalam hidup ini, kita seorang percaya yang kepada Tuhan, harus ada karya di dalam diri kita. Karya yang menghasilkan dampak supaya orang bisa mengenal siapa Yesus Kristus. Jadi pergunakanlah setiap kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kita menghasilkan sebuah karya bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Anggap saja esok kita sudah tidak ada lagi. Anggap saja besok kita sudah tidak ada lagi. Berarti hari ini kita melakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan sepenuh pikiran kita. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ada sebuah tulisan katakan bahwa sebelum engkau berbicara, dengarkanlah. Sebelum engkau menulis, pikirkanlah. Sebelum engkau menyerah, cobalah. Sebelum engkau belanja, bekerjalah. Sebelum engkau mati, bermanfaatlah. Jadi kehidupan ini di mana engkau dan saya harus bisa bermanfaat, harus bisa menghasilkan sebuah karya bagi kemuliaan Tuhan. Kita menghasilkan karya melalui profesi kita. Engkau sebagai pelayan Tuhan, hasilkanlah melalui pelayananmu. Engkau sebagai murid, hasilkanlah karyamu sebagai murid. Engkau sebagai pekerja, hasilkanlah sebuah karya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, tidak ada di dalam hidup ini kamus orang percaya kata pensiun di dalam kita melayani Tuhan. Kita harus selalu melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun. Mungkin secara organisasi bisa saja kita pensiun. Karena masa jabatan, misalnya majelis bisa 2 tahun atau 5 tahun. Bisa saja kita pensiun. Tapi selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita harus tetap melayani Tuhan. Dan kita harus menghasilkan sebuah karya. Waktu engkau sakit pun, kau bisa berkarya.
bisa melayani Tuhan melalui doa. Engkau bisa berdoa buat pendetamu. Engkau bisa berdoa untuk pertumbuhan gerejamu. Kalau ditanya, sudahkah kita berdoa untuk pemimpin kita? Buat perusahaan kita, sudahkah kita berdoa? Buat di mana engkau tinggal, kompleksmu, sudahkah engkau berdoa untuk kompleksmu? Sudahkah engkau berdoa untuk bangsamu, negaramu? Atau engkau hanya berdoa untuk kepentingan engkau sendiri? Betapa egoisnya kau dan saya kalau begitu. Orang yang berkarya bagi Tuhan, ia memikirkan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan tunggu sakit dulu baru kau melayani Tuhan. Kau tak menikmati segala berkat Tuhan. Memang bisa, tapi jangan tunggu dulu. Waktu engkau dan saya kuatlah, berikanlah waktu dan kesempatan itu untuk engkau berkarya bagi Tuhan. Jadi, di dalam hidup ini, kita sebagai orang percaya diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Penuhi panggilanmu dalam pelayanan ini juga mengajarkan kita untuk selalu bertahan sampai akhir. Banyak orang di awal-awal semangatnya minta ampun, menggebu-gebu dalam pelayanan. Tapi ketika ada masalah, ketika ada tantangan, mulai lama-lama hilang, mulai tidak lagi melayani, kena gesekan apapun itu. Ingat, apapun tantanganmu, apapun kendala yang kita hadapi, seharusnya kita harus tetap semangat dan mengakhiri setiap pelayanan kita seperti Paulus mengakhiri sebuah pertandingan sampai finish. Untuk kita bisa bertahan sampai akhir, kita harus selalu menguasai diri kita. Menguasai secara rohani, menguasai secara jasmani. Secara rohani, di mana engkau supaya bisa bertahan, engkau harus membangun hubunganmu terutama kepada Tuhan Yesus. Jangan karena sibuk kita dalam pelayanan, kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Kita lupa dengan Tuhan. Hei, kita bukan melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang seharusnya engkau tanamkan di dalam dirimu, engkau harus melayani Tuhan. Karena beda orang yang melayani Tuhan dengan pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan itu menganggap pekerjaan biasa, menjadi rutinitas kau lakukan. Tetapi engkau, kalau di dalam dirimu melayani Tuhan, kau punya prinsip di dalam dirimu. Apapun masalah pergumulan yang kuhadapi, aku tidak akan menyerah. Karena bagaimana Tuhan sudah memberikan suatu teladan bagiku, bagaimana Tuhan telah melayani aku, sehingga aku melayani Dia. Oleh sebab itu, di dalam hidup ini kita penting membangun relasi dengan Tuhan. Kita harus selalu terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita bisa bertahan menghadapi dunia pelayanan ini. Engkau juga harus dikatakan menguasai dirimu dengan sabar. Sabar itu waktunya, batasnya, tahu nggak sampai di mana? Sampai Tuhan panggil kau dan saya. Kalau engkau dan saya sudah mati, disitulah batasnya. Tapi selama kita masih menghirupkan napas, menghirup napas, masih bernapas, masih memijakkan kaki di bumi ini, berarti engkau harus selalu sabar. Karena di dalam pelayanan tidak selamanya pujian itu diberikan bagi kita. Enggak selamanya kita selalu dihargai.
Kadang-kadang kita sudah melayani dengan baik, malahan kita dapat cacian, makian. Tapi sebagai seorang pelayan, kita yang sudah dilayani oleh Tuhan, kita harus menguasai diri kita dengan sabar. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan Paulus juga mengingatkan, bagaimana engkau juga melatih dirimu. Berarti juga mengajarkan kita untuk selalu mengupgrade diri kita. Selalu belajar di dalam hidup ini. Jangan kita merasa puas di dalam diri kita. Jangan merasa puas dengan apa yang kita capai dalam pelayanan. Karena masih banyak hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus selalu mengupgrade diri kita, menambah kapasitas dalam pelayanan. Di dalam diri kita dalam melayani Tuhan, kita harus merasa selalu kurang. Kalau kita selalu merasa kurang, maka kita akan selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Paulus juga menggambarkan seperti seorang petinju, seorang oragawan yang selalu berlatih untuk mencapai sebuah kemenangan. Untuk kita bisa bertahan di dalam sebuah pelayanan, kita pun harus melatih diri kita baik secara intelektual, secara keterampilan. Supaya engkau bisa mengakhiri pelayananmu. Engkau juga harus meneliti firman Tuhan. Supaya ajaranmu tidak sesat. Karena banyak pengajar-pengajar sesat. Supaya engkau bisa mengantisipasi ajaran tersebut, engkau juga belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam diri kita, kita harus selalu menguasai diri kita dalam segala hal. Supaya kita bisa bertahan. Yang terakhir, itu bicara tentang bahwa Tuhan yang akan menjamin di dalam pelayananmu. Melayani Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang sangat indah di dalam hidup kita. Tapi banyak orang beranggapan bahwa saya ini kan pemalu, saya ini kan gak pintar ngomong, saya ini kan gak punya talenta, saya ini kan gak pintar. Enggak apa-apa, engkau pemalu, engkau kurang pintar bicara. Kalau kita selidiki tokoh-tokoh Alkitab, banyak yang mempunyai latar belakang yang kurang pintar berbicara. Tapi bagaimana Tuhan pakai? Salah satunya Musa. Musa pernah berkata, Tuhan, orang lain saja Tuhan, aku kan pasif dalam berbicara. Tapi waktu Musa membuka hatinya dan memenuhi panggilan pelayanannya, yang tadinya yang tidak pintar berbicara, Tuhan pakai sebagai nabi yang luar biasa. Banyak mukjizat-mukjizat yang dikerjakan. Bahkan satu tokoh lagi yang meneruskan Musa, yang membawa bangsa Israel keluar dari padang gurun, Yosua. Yosua punya rasa takut, Yosua punya rasa khawatir. Tapi ketika Tuhan yang telah memanggil dia dan Yosua membukakan dirinya untuk mengabdi pada Tuhan, maka Tuhan bukan saja memanggil dan memilih, tetapi Tuhan memperlengkapi Yosua. Tuhan yang memanggil engkau dan mempercayakan engkau terlibat di dalam sebuah pelayanan, Dia nggak akan pernah membuat engkau akan malu di depan umum.
banyak toko-toko lagi yang dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasanya. Jadi ketika Tuhan memanggil engkau dan saya untuk masuk dalam sebuah pelayanannya, terimalah. Pelayanan itu bukanlah beban. Pelayanan itu bukanlah menyakitkan. Tapi pelayanan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sendiri yang akan menjamin dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Yeremia 1 ayat 8. Bagaimana Tuhan sendiri yang memberkati, menyertai Yeremia di dalam sebuah pelayanannya. Kalau Yeremia disertai Tuhan di dalam pelayanannya, Tuhan juga yang akan menyertai engkau dan saya di dalam kita melaksanakan tugas pelayanan Tuhan. Jadi, ketika Tuhan memanggil kita dan melibatkan kita dalam proyek yang besar ini, kita mau berkata, Tuhan, ini aku siap, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kesimpulannya bagi kita, sebelum kita menghadap Hakim yang agung, yaitu Yesus Kristus, kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus menghasilkan karya bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kerjakanlah dan selesaikanlah tugas pelayan yang Tuhan percayakan dengan taat dan setia. Yang terakhir, kesimpulannya bagi kita, jangan takut untuk kita melayani Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menjamin dan memelihara dan menyertai kita di dalam pelayanan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami lagi Tuhan, untuk kami selalu hidup, melayani Tuhan, menghasilkan buah bagi banyak orang Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Ketika kami melayani Engkau, Engkau Allah sendirilah yang akan menjamin hidup kami, masa depan kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.